Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Wardana, NPM 231401029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Langsung saja kita mulai materinya, yaitu yang pertama ada komponen motor bakar bensin. Yang pertama itu ada blok silinder, merupakan bentuk dasar dari mesin, dan pada blok silinder ini terdapat beberapa buah silinder mesin. Pada setiap silinder terdapat sebuah torak ataupun piston yang dipasangkan pada salah satu ujung batang piston, sedangkan ujung piston yang lain berhubungan langsung dengan poros engkol ataupun crankshaft. Maka dengan demikian gerak naik turunnya piston dapat menggerakkan poros engkol, sedangkan bagian atas kepala silinder pada bagian dalamnya berbentuk sebuah ruang bakar dan dilengkapi dengan katup hisap ataupun buang. Contoh dari blok silinder adalah seperti ini. Ini adalah contoh blok silinder pada mesin mobil. Kemudian yang kedua ada silinder. Silinder merupakan bagian yang memindahkan tenaga panas ke tenaga mekanik, dan untuk tujuan ini piston bergerak naik memadamkan gas. Untuk memperoleh tenaga maksimum ataupun optimum, diusahakan tidak terdapat kebocoran gas yang dibakar antara piston dan silinder. Kemudian yang ketiga ada bak engkol ataupun karter. Terletak di bawah blok silinder, digunakan sebagai penampung oli mesin dan yang terbuat dari baja pres. Pada karter ini juga dilengkapi ventilasi untuk menghubungkan ruang dalam dengan udara luar. Karter dibaut di bawah bak engkol dan diantaranya diberikan gasket ataupun pelapis karet untuk menghindari kebocoran pada sambungan tersebut sehingga oli mesin tidak bocor ataupun rembes keluar. Kemudian yang ketiga yang keempat ada kepala silinder. Kepala silinder dibaut dengan blok silinder. Di bagian atas dan diantaranya juga diberikan gasket. Terdapat lubang-lubang untuk pemasangan busi dan mekanik katup yang dilengkapi pada mesin ataupun klep. Kepala silinder pada umumnya terbuat dari besi tuang campuran aluminium. Untuk membatasi pemuaian juga dilengkapi mantel pendingin yang berhubungan dengan blok silinder untuk memberikan pendinginan pada katup-katup dan busi. Yang kelima yaitu ada torak ataupun piston. Fungsi torak ini memindahkan tenaga yang diperoleh dari pembakaran ke poros engkol ataupun crankshaft melalui batang piston ataupun connecting rod. Komponen ini wajib mempunyai sifat tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi dan dapat bekerja dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang keenam ada batang piston. Batang piston adalah komponen ataupun part yang menghubungkan piston dengan poros engkol ataupun crankshaft yang dibuat dengan bentuk seperti huruf I yang terbuat dari baja spesial. Kemudian ada poros engkol ataupun crankshaft. Poros engkol ini mempunyai tugas penting, yaitu mengubah gerakan lurus piston yang berada dalam silinder pada gerak kerja menjadi gerak putar dengan melalui batang-batang piston, serta menjaga gerakan piston dalam langkah-langkah selanjutnya. Poros engkol terdiri dari pusat putaran di mana pada pena engkol dipasangkan batang piston. Bagian ujung depan poros engkol dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemasangan gigi pengatur ataupun timing gear yang berfungsi untuk menggerakkan sumbu nok dan puli untuk menggerakkan pompa air ataupun alternator water pump. Sedangkan bagian ujung belakang dipasangkan dengan flange untuk pemasangan roda penerus ataupun roda gila. Untuk
contoh gambar Porsche engkol ataupun crankshaft adalah seperti ini. Ini pada Porsche engkol 4 silinder. Kemudian yang ke-8 ada roda penerus ataupun flywheel. Merupakan piringan yang terbuat dari besi tuang dan dibaut pada ujung belakang Porsche engkol, di mana Porsche engkol hanya mendapatkan tenaga putaran dari langkah kerja saja. Agar supaya dapat bekerja pada langkah yang lainnya, maka Porsche engkol harus dapat menyimpan day ataupun putaran yang diperolehnya. Bagian yang menyimpan tenaga putaran ini adalah roda penerus yang juga dilengkapi dengan gigi ring yang dipasangkan di bagian luar untuk berkaitan dengan starter pinion. Kemudian prinsip kerja motor bakar bensin. Pada dasarnya, prinsip kerja pada motor bensin ini terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, pengisian campuran udara dan bahan bakar. Yang kedua, pemempatan ataupun pengkompresian campuran udara dan bahan bakar. Yang ketiga, pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Yang keempat, pengembangan gas hasil pembakaran. Dan yang kelima, pembuangan gas bekas. Seperti ini contoh gambar prinsip kerja motor bakar bensin. Ada crankshaft, connecting rod, piston, combustion chamber, force, dan torque. Yang selanjutnya yaitu cara kerja motor 4 tak. Motor 4 tak ini merupakan satu kali kerja atau satu kali penarikan bahan bakar dan udara itu terjadi 4 langkah. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ataupun titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Waktu piston bergerak ke bawah menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar ataupun atmospheric pressure. Kemudian langkah yang kedua yaitu kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini campuran udara dan bahan bakar dikompresikan ataupun dimampatkan. Katup hisap dan katup buang tertutup. Waktu torak mulai naik dari titik mati bawah ataupun TMB ke titik mati atas ataupun TMA, campuran udara dan bahan bakar yang dihisap tadi dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik sehingga akan mudah terbakar. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Dalam langkah ini mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum torak mencapai TMA, pada saat langkah kompresi, busi memberikan loncatan bunga api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin atau engine power. Untuk langkah keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dalam silinder. Katup buang terbuka. Piston bergerak dari TMB ke TMA mendorong gas bekas pembakaran keluar dari silinder. Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya yaitu langkah hisap. Untuk contoh seperti gambar pada layar ini, untuk langkah pertama yaitu langkah hisap. Di sini piston bergerak dari TMA ke TMB ataupun dari atas ke bawah untuk bertujuan menarik bahan bakar dan campuran udara ke bawah, dan kemudian
waktu bahan bakar dan dengan campuran udara tersebut masuk, klep input tersebut terbuka yang digerakkan oleh pelatuk klep yang berada di bagian sini. Kemudian langkah kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi tersebut menggerakkan piston dari TMB ke TMA dengan semua katup input maupun output tertutup yang bertujuan untuk mengkompresi bahan bakar dan udara tersebut agar suhu dalam ruang bakar tersebut naik, maka akan mudah terbakar. Kemudian langkah ketiga yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha ini, sebelum piston bergerak dari TMA ke TMB, busi ini memercikan api atau memantikkan api yang bertujuan untuk membakar bahan bakar yang dicampur dengan udara tersebut yang telah dikompresi untuk menjadi dorongan atau ledakan yang menjadi titik gerak pada roda engkol yang disebut langkah usaha. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah buang. Pada langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA yang bertujuan untuk membuang sisa pembakaran tersebut, dan kemudian klep output ini terbuka yang dibuka oleh pelatuk klep output yang kemudian mendorong udara sisa pembakaran keluar menuju knalpot. Jadi 4 langkah ini yang disebut sebagai prinsip kerja motor bakar bensin 4 tak. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Gardana dari tab A dengan NPM 231407109. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Seperti apa materinya? Mari kita langsung pelajari. Motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran, meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Selanjutnya ada gambar contoh mesin motor bakar 2 tak. Seperti ini dalam contoh-contoh komponen yang ada di dalam mesin motor 2 tak. Dan di sini ada saluran input, di sini ada piston, ada busi, dan ada saluran output. Ini untuk contoh mesin 2 tak, biasanya dipakai pada motor-motor RX King, motor F1 ZR, dan lain-lain. Kemudian komponen motor bakar 2 tak. Yang pertama yaitu ada silinder. Silinder merupakan bagian yang memindahkan tenaga panas ke tenaga mekanik, dan untuk tujuan ini piston bergerak naik memadatkan gas untuk memperoleh tenaga maksimum ataupun optimum. Diusahakan tidak terdapat kebocoran-kebocoran pada gas-gas yang dibakar di antara piston dan silinder. Yang kedua ada bak engkol atau carter. Terletak di bawah blok silinder, digunakan sebagai penampung oli yang terbuat dari baja pres. Pada carter ini juga dilengkapi ventilasi untuk menghubungkan ruang dalam dengan udara luar. Carter dibaut di bawah bak engkol dan diantaranya diberikan gasket atau pelapis karet untuk menghindari kebocoran pada sambungan tersebut sehingga oli mesin tidak bocor atau merembes keluar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu poros engkol atau crankshaft.
Mempunyai tugas penting yaitu mengubah gerakan lurus piston yang ada di dalam silinder pada gerak kerja menjadi gerak putar dengan melalui batang-batang piston serta menjaga pergerakan piston dalam langkah-langkah selanjutnya. Poros engkol terdiri dari pusat putaran, di mana pada pena engkol dipasangkan batang piston. Kemudian yang keempat ada piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun. Komponen ini bertugas menyalurkan energi hasil pembakaran bahan bakar ke poros engkol, serta menghasilkan gerakan putaran. Selain itu, komponen ini biasanya dibuat dari logam tahan panas lantaran dirancang untuk menahan tekanan dan panas yang tinggi. Kemudian yang kelima ada batang piston. Batang piston adalah salah satu bagian komponen mesin mobil ataupun motor, yakni piston. Sesuai namanya, batang piston tersebut berbentuk seperti batang dengan ukuran menyesuaikan kapasitas mesin. Kinerja connecting rod ataupun batang piston dibantu oleh beberapa komponen, di antaranya rod A, shank, crankshaft, journal bore, cap, bolt, big end bearing, hingga piston pin. Kemudian yang keenam, yaitu ada kepala silinder. Kepala silinder merupakan komponen mesin pembakaran dalam yang menempel di atas blok silinder dan diikat oleh baut khusus. Kepala silinder pada motor 2 tak memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai saluran masuk udara dan bahan bakar ke mesin atau intake, sebagai saluran keluar asap, sisa pembakaran atau exhaust, dan menutup rongga silinder yaitu ruang pembakaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada busi. Busi merupakan komponen penting dalam sistem pengapian motor. Tanpa busi, motor tidak dapat dihidupkan mesinnya. Busi motor memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Untuk langkah pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap dan kompresi, cara kerjanya yaitu motor 2 tak. Yang pertama adalah langkah hisap dan kompresi. Pada momentum ini, piston akan bergerak dari posisi terendahnya atau yang disebut dengan titik mati bawah (TMB) ke posisi yang paling tinggi atau titik mati atas. Selanjutnya, bahan bakar yang dipasok oleh karburator atau injektor akan dicampurkan dengan udara yang kemudian masuk ke dalam ruang pembakaran. Campuran bahan bakar dan udara ini nantinya akan dimampatkan pada proses kompresi. Tahapan proses hisap dan kompresi ini terjadi dalam satu langkah. Kemudian yang kedua yaitu ada langkah usaha dan langkah buang. Langkah ini terjadi pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke posisi titik mati bawah. Campuran bahan bakar dan udara yang dimampatkan tadi akan dipantik oleh busi sehingga terjadi proses pembakaran. Sisa pembakaran yang terjadi akan dikeluarkan dari katup outlet. Sama seperti sebelumnya, langkah usaha dan juga buang. Ini juga terjadi dalam satu langkah saja. Untuk menjaga motor 2 tak lebih awet, pastikan untuk selalu menjaga kuantitas dan kualitas oli samping. Bersihkan busi dengan teratur untuk menjaga motor 2 tak tetap berjalan dan maksimal. Hal ini dikarenakan seringkali oli turut terbakar yang mengakibatkan busi menjadi cepat kotor. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor 2 tak. Kelebihan motor 2 tak yaitu yang pertama sederhana dan ringkas. Kemudian tenaga yang lebih tinggi. Kemudian memiliki responsif dan lebih cepat. Yang keempat, bobot yang lebih ringan. Yang kelima, biaya perawatan yang lebih rendah. Untuk kekurangannya sendiri, motor 2 tak yaitu emisi gas buang yang tinggi
konsumsi bahan bakar yang tinggi, torsi yang rendah pada RPM rendah, kemudian membutuhkan oli tambahan atau oli samping untuk pelumasan silinder mesin. Yang kelima, biaya perawatannya lebih mahal karena membutuhkan oli samping. Yang keenam, lebih cepat panas karena lubang buang mesin 4 tak tidak berada di bagian silinder. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di dalam mesin motor 2 tak ataupun komponen apa saja yang berada di mesin 2 tak. Yang pertama di sini ada busi, ada ruang pembakaran di sini, kemudian ada pembuangan atau knalpot, ada mesin crankcase atau mesin, terus kemudian ada di sini bahan bakar yang berwarna kuning tersebut, ada piston atau seher, di sini dari sumber bensinnya, kemudian yang terakhir ada di sini ada yang berfungsi untuk memecah panas ataupun yang bisa disebut dengan sirip. Nah, di sini motor bakar 2 tak sama saja dengan motor bakar 4 tak, yaitu antara gabung untuk langkah pertama pada 2 tak yaitu gabungan dari langkah pertama motor 4 tak dan langkah keduanya. Untuk langkah kedua dari motor bakar 2 tak itu bisa disebut juga gabungan dari langkah ketiga dan keempat dari motor 4 tak. Di sini untuk langkah pertama, piston akan turun dari titik mati atas ke titik mati bawah dan kemudian akan menarik ataupun menghisap dari bahan bakar dan campuran dengan udara. Kemudian piston naik ke atas untuk mengompresi bahan bakar dan campuran udara. Kemudian waktu piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api yang kemudian akan membakar campuran udara dan bahan bakar dan mendorong piston sekuat-kuatnya ke bawah dan kemudian akan menjadi gerakan putaran di sini pada poros engkol yang kemudian langkah terakhir yaitu langkah buang, yaitu piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas yang kemudian membuang sisa pembakaran ke saluran output atau knalpot. Yang membedakan antara motor bakar 2 tak dan 4 tak ini yaitu tidak adanya katup ataupun klep pada motor 2 tak. Maka motor bakar 2 tak ini disebut kurang efisien dalam pembakaran ataupun dari segi energi karena tidak memiliki klep yang kemudian bahan bakar dan udara dapat masuk dan tidak terkontrol pada saat terjadinya pembakaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Wardana, NPM 231471029 dari kelas TEP A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar diesel. Yang pertama yaitu ada sejarah motor bakar diesel. Mesin diesel pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur berkebangsaan Jerman bernama Rudolf Christian Karl Diesel pada tahun 1892. Namun ia menerima patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Misi awal yang diinginkan Rudolf Diesel adalah membuat sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu batu bara. Rudolf Diesel mempertunjukkan kehebatan ciptaannya pada Exposition Universal.
atau pameran dunia dengan menggunakan bahan bakar minyak kacang atau biodiesel di tahun 1900. Kemudian pengertian motor bakar diesel yaitu motor bakar diesel bisa atau biasa disebut juga dengan mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin ataupun mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkannya pada Exposition Universal atau pameran dunia pada tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang atau lihat diesel. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Kettering. Kemudian ada contoh motor bakar diesel. Untuk bagian sebelah kiri ini ada contoh bagaimana isi ruang pembakaran pada motor bakar diesel, dan kemudian sebelah kanan ini ada bagaimana sebuah mesin baik dalam ataupun luar dan komponen-komponen lainnya pendukung mesin motor bakar diesel. Selanjutnya itu ada komponen motor bakar diesel. Yang pertama yaitu ada kepala silinder. Kepala silinder adalah komponen yang terletak di atas blok silinder dan berfungsi sebagai penutup ruang bakar. Di dalam kepala silinder sendiri terdapat katup masuk dan katup buang yang bertugas untuk mengatur aliran udara serta bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tidak hanya itu, kepala silinder juga memiliki peranan penting untuk mengatur emisi gas buang sekaligus proses pembakaran yang akan berlangsung. Selanjutnya ada blok silinder. Blok silinder sejatinya merupakan bagian utama dari mesin diesel yang berfungsi sebagai kerangka ataupun tempat bersinggah untuk komponen lainnya. Blok silinder biasanya terbuat dari bahan logam kuat dan memiliki lubang-lubang silinder yang berguna untuk piston dapat bergerak naik turun tanpa masalah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada piston dan batang piston. Piston mengacu kepada komponen silinder yang bergerak naik turun di dalam lubang silinder. Piston ini sangat penting karena berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Kemudian, gas hasil pembakarannya akan didorong keluar dari mesin mobil. Piston tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus terhubung dengan batang piston yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi berputar melalui poros engkol. Kemudian ada flywheel. Flywheel mengacu pada cakram berat yang terletak di ujung poros engkol. Flywheel berfungsi untuk menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan putaran mesin. Selain itu, flywheel juga berperan dalam memperlancar perpindahan tenaga antara mesin dengan sistem penggerak lainnya. Kemudian, yang kelima ada timing chain. Ada lagi komponen penting yang memiliki fungsi untuk mengatur waktu buka dan tutup katup ataupun klep, yaitu timing chain. Komponen ini sebenarnya merupakan rantai yang menghubungkan poros engkol dengan poros knock. Keterhubungan poros engkol dan poros knock inilah yang membuat katup bisa terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat. Timing chain juga berperan penting dalam memastikan sinkronisasi yang tepat antara gerakan piston serta gerakan katup. Apabila sinkronisasi berjalan seperti yang seharusnya, maka proses pembakaran dan pengeluaran gas buang dapat dilakukan dengan efisiensi maksimal. Kemudian yang keenam ada crankshaft. Komponen lain yang tidak boleh dilewatkan dalam mobil bermesin diesel ialah crankshaft. Komponen satu ini bertugas sebagai poros utama yang mampu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Crankshaft sejatinya juga memainkan peran penting dalam mentransfer tenaga dari piston ke sistem penggerak lainnya seperti transmisi, sehingga
kendaraan dapat bergerak. Jika crankshaft mulai aus, sebaiknya langsung melakukan penggantian yang diperlukan agar putaran mesin dapat tetap seimbang. Yang ketujuh, ada glow plug. Berbeda dari mesin bensin pada umumnya, mesin diesel tidak membutuhkan busi yang berfungsi untuk membuat percikan api yang dapat memulai proses pembakaran. Sebaliknya, mesin diesel dilengkapi dengan jenis busi yang lebih dikenal dengan glow plug. Keberadaan busi pemanas ini berguna untuk membantu memanaskan udara di dalam ruang bakar saat mesin dingin. Jadi, saat mesin mobil mulai dinyalakan, maka glow plug akan memberikan panas yang cukup untuk menghidupkan bahan bakar diesel. Kemudian, proses pembakaran dapat terjadi dan tenaga bisa langsung dihasilkan untuk membuat mobil bergerak. Yang kedelapan, ada valve. Valve adalah katup. Valve atau katup merupakan komponen yang mampu mengontrol aliran gas masuk dan keluar dari ruang bakar. Di dalam mesin diesel terdapat katup masuk yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ada juga katup buang yang memungkinkan gas hasil pembakaran keluar dari ruang bakar. Apabila setiap katup bekerja dengan baik, maka siklus kerja mesin dapat dipertahankan untuk memaksimalkan proses dan hasil pembakaran. Yang ke-9 yaitu ada timing gear. Seperti namanya, timing gear sebenarnya adalah roda gigi yang terhubung dengan poros engkol dan poros knob untuk mengatur waktu buka tutup katup. Timing gear memiliki peranan penting dalam memastikan sinkronisasi yang tepat antara gerakan piston dan gerakan katup. Jika sinkronisasi yang terjadi tepat, maka proses pembakaran dan pengeluaran gas buang jadi dapat secara optimal. Selanjutnya itu ada siklus kerja motor bakar diesel. Yang pertama di sini yaitu ada langkah hisap. Yang kedua yaitu ada gambar atau contoh langkah kompresi. Yang ketiga yaitu ada langkah usaha. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada langkah buang. Untuk siklus kerja yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap yaitu proses masuk udara ke dalam ruang silinder. Masuknya udara tersebut terjadi saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Gerakan tersebut menjadikan volume dalam silinder mesin membesar yang menjadikan udara dari luar masuk melalui intake valve. Yang kedua yaitu ada langkah kompresi, yaitu proses pemadatan udara di dalam ruang silinder yang diperlukan untuk proses pembakaran bahan bakar mesin diesel. Perlu adanya self combustion atau melakukan pembakaran tanpa adanya bantuan percikan api dari busi yang didapatkan dari proses pemadatan udara yang menjadikan suhunya naik melewati titik bahan bakar diesel. Hal tersebut menjadikan bahan bakar diesel yang dimasukkan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada langkah usaha. Langkah usaha ini bisa disebut juga sebagai langkah pembakaran, yaitu suatu proses terjadinya pembakaran di dalam mesin, di mana pada proses ini bahan bakar diesel dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dipadatkan. Kemudian saat piston sampai pada TMA, udara tersebut sudah berada pada level suhu tertingginya atau melebihi titik didih bahan bakar mesin diesel itu. Di saat itu bahan bakar diesel dikabutkan atau disemprotkan melalui injektor yang kemudian menghasilkan daya ekspansi, dan daya ekspansi itu akan membuat piston terdorong menuju ke bawah sehingga mencapai TMB. Langkah terakhir yaitu langkah buang. Langkah buang merupakan proses keluarnya gas sisa hasil pembakaran dari dalam ruang bakar yang terjadi ketika piston kembali naik menuju TMA setelah terkena daya ekspansi pembakaran.
Pada proses langkah buang ini, exhaust valve akan terbuka sehingga gerakan naiknya piston akan mendorong gas hasil sisa pembakaran untuk keluar menuju knalpot. Dan ketika piston telah mencapai TMA di akhir langkah buang, maka hal tersebut dinamakan dengan satu siklus mesin 4 tak diesel. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Kiwardana dengan NPM 23140701029 dari kelas TEP A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pendinginan dan kelistrikan pada kendaraan. Untuk yang pertama ada sistem pendinginan. Sejarahnya yaitu, sejarah sistem pendinginan kendaraan telah mengalami evolusi yang signifikan. Dari sistem pendinginan udara sederhana hingga sistem pendinginan cairan modern yang lebih efisien dan kompleks. Inovasi seperti antifreeze, kipas elektrik, termostat, dan sistem pendinginan tertutup telah memberikan peningkatan besar dalam hal efisiensi dan keandalan. Dengan kemajuan teknologi kendaraan listrik dan hybrid, sistem pendinginan akan terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan baterai dan motor listrik. Selanjutnya ada pendahuluan. Sistem pendinginan pada kendaraan merupakan suatu komponen penting yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap berada dalam kisaran yang optimal. Mesin kendaraan menghasilkan panas saat bekerja, terutama dari proses pembakaran di dalam silinder. Jika panas tersebut tidak dikeluarkan dengan baik, mesin dapat mengalami overheating yang berpotensi menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan sistem pendinginan yaitu, yang pertama, mencegah overheating. Mesin menghasilkan banyak panas saat beroperasi. Sistem pendinginan berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak melebihi batas normal. Yang kedua, menjaga efisiensi mesin. Mesin yang terlalu panas atau terlalu dingin tidak akan bekerja dengan efisien. Sistem pendinginan membantu menjaga suhu mesin dalam kisaran yang ideal. Yang ketiga, memperpanjang umur komponen mesin. Suhu yang stabil membantu mencegah kerusakan komponen mesin akibat ekspansi panas yang berlebihan. Selanjutnya, ada komponen utama dalam sistem pendinginan. Yang pertama yaitu radiator. Radiator adalah komponen dalam sistem pendinginan kendaraan yang berfungsi untuk melepaskan panas dari cairan pendingin atau coolant yang telah menyerap panas dari mesin. Radiator bekerja dengan mengalirkan coolant panas melalui pipa-pipa dan sirip logam yang memungkinkan udara dari luar kendaraan atau kipas pendingin mengurangi suhu coolant sebelum dikembalikan ke mesin. Yang kedua ada coolant. Coolant adalah cairan khusus yang digunakan dalam sistem pendinginan kendaraan untuk menyerap dan membuang panas dari mesin. Coolant biasanya terdiri dari campuran air dan zat aditif seperti etilen glikol yang berfungsi mencegah korosi, membuka suhu rendah dan mendidih di suhu tinggi, serta menjaga suhu mesin dalam batas yang aman. Yang ketiga, pompa air atau water pump. Pompa air adalah komponen yang bertugas mengalirkan coolant melalui sistem pendinginan. Pompa air menjaga aliran cairan pendingin dari mesin ke radiator dan sebaliknya, sehingga panas dari mesin dapat diserap oleh coolant dan dibuang oleh radiator. Yang keempat ada termostat. Termostat adalah katup otomatis yang mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Saat mesin masih dingin, termostat akan menutup aliran coolant ke radiator agar mesin lebih cepat mencapai suhu optimal. Ketika mesin sudah panas, termostat membuka aliran coolant ke radiator untuk mendinginkan cairan tersebut. Yang kelima, ada kipas pendingin atau cooling fan. Kipas pendingin adalah komponen yang membantu radiator mendinginkan coolant dengan menarik udara melewati sirip radiator.
Kipas ini biasanya diaktifkan secara otomatis ketika mesin mencapai suhu tertentu, terutama saat kendaraan bergerak lambat atau berhenti. Ketika aliran udara mengalami tidak cukup untuk mendinginkan radiator. Yang terakhir ada selang-selang. Selang-selang dalam sistem pendingin berfungsi untuk mengalirkan coolant antara berbagai komponen seperti radiator, mesin, dan pompa air. Selang ini dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan, serta harus kuat agar tidak bocor atau rusak akibat panas dan tekanan dalam sistem. Kemudian ada cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama, saat mesin mulai bekerja, suhu akan naik akibat proses pembakaran. Yang kedua, coolant yang bersirkulasi di sekitar mesin akan menyerap panas tersebut. Yang ketiga, coolant panas kemudian dipompa ke radiator, di mana panasnya akan diserap atau dilepaskan ke udara melalui kisi-kisi radiator. Yang keempat, kipas pendingin dapat membantu mempercepat proses pendinginan, terutama ketika kendaraan berhenti atau berjalan lambat. Yang terakhir atau yang kelima, coolant yang telah didinginkan kembali mengalir ke mesin untuk menyerap panas lebih lanjut. Selanjutnya ada tipe sistem pendinginan. Yang pertama ada pendingin udara. Cara kerja. Cara kerja sistem pendingin udara menggunakan aliran udara alami atau bantuan kipas untuk mendinginkan mesin. Pada mesin, ada sirip-sirip logam yang dirancang untuk memperluas permukaan sehingga udara dapat menghilangkan panas dari mesin. Kelebihannya, yang pertama, lebih sederhana karena tidak membutuhkan komponen tambahan seperti radiator dan cairan pendingin. Yang kedua, biaya perawatan lebih rendah. Kemudian ada kekurangan. Efektivitas pendinginan kurang dibandingkan dengan pendinginan cairan, terutama pada suhu lingkungan yang tinggi atau saat kendaraan berjalan lambat. Yang kedua ada pendinginan cairan. Cara kerjanya yaitu pendinginan cairan bekerja dengan menggunakan cairan pendingin atau biasanya campuran air dan antifreeze yang bersirkulasi dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian dialirkan ke radiator, di mana panas dilepaskan ke udara. Kelebihan dari pendinginan cairan yaitu yang pertama, pendinginan lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan pendinginan udara. Yang kedua, lebih cocok untuk kendaraan modern yang memiliki mesin berperforma tinggi. Kemudian ada kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu sistem lebih kompleks karena melibatkan banyak komponen, yaitu radiator, pompa air, termostat, dan lain-lain. Yang kedua, biaya perawatan lebih tinggi karena cairan pendingin perlu diganti secara berkala. Yang ketiga yaitu ada pendinginan hybrid atau udara dan cairan. Cara kerjanya, sistem ini menggabungkan dua metode menggunakan udara dan cairan untuk mendinginkan mesin. Beberapa bagian mesin mungkin didinginkan dengan udara, sementara bagian lain dengan cairan. Kelebihannya, menggabungkan manfaat kedua sistem menawarkan pendingin yang efisien dan sederhana. Kekurangannya, masih jarang digunakan karena kompleksitas sistem dan biaya produksi yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh gambar dari sistem pendinginan pada kendaraan. Untuk yang kedua, yaitu ada sistem kelistrikan. Sejarahnya, sistem kelistrikan pada kendaraan dimulai pada akhir abad ke-19, seiring dengan berkembangnya teknologi otomotif. Awalnya, kendaraan bermotor tidak memiliki sistem kelistrikan yang kompleks seperti sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi kelistrikan menjadi bagian integral dari kendaraan modern. Selanjutnya ada pendahuluan. Sistem kelistrikan pada kendaraan adalah salah satu komponen vital yang mendukung berbagai fungsi operasional kendaraan, mulai dari pengapian, mesin, hingga kenyamanan pengemudi dan penumpang. Dengan perkembangan
teknologi otomotif, sistem kelistrikan telah mengalami evolusi signifikan, terutama dengan adanya kendaraan listrik dan hybrid yang mengandalkan energi listrik menjadi atau sebagai sumber daya utama. Secara umum, sistem kelistrikan pada kendaraan tradisional yang menggunakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine atau ICE terdiri dari beberapa komponen utama seperti baterai, alternator, regulator, pushbox atau kotak skring, relay, motor starter, dan berbagai sensor serta aktuator. Sistem ini menyediakan daya untuk komponen penting seperti sistem pencahayaan, sistem audio, sistem pendinginan udara atau AC, serta sistem pengapian yang memulai proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Berikutnya, ada komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama ada aki atau baterai. Aki adalah sumber energi utama untuk sistem kelistrikan saat mesin belum menyala. Aki menyimpan energi dalam bentuk listrik dan menyediakan daya untuk menyalakan mesin serta komponen lainnya seperti lampu, klakson, dan sistem hiburan. Saat mesin hidup, aki juga diisi ulang oleh alternator. Yang kedua ada alternator. Alternator adalah generator listrik yang berfungsi mengisi ulang aki dan menyediakan daya listrik saat mesin sedang hidup. Ketika mesin hidup, alternator menghasilkan listrik untuk menggerakkan semua komponen listrik kendaraan dan mengisi aki. Yang ketiga ada starter. Starter adalah komponen yang menggunakan listrik dari aki untuk menghidupkan mesin. Saat kunci atau kontak diputar, arus listrik mengalir ke motor starter yang kemudian memutar mesin untuk menyalakan mesin. Yang keempat ada sistem pengapian atau ignition system. Sistem pengapian bertanggung jawab untuk menciptakan percikan api pada busi agar campuran bahan bakar dan udara dalam silinder mesin terbakar. Sistem ini melibatkan koil pengapian, busi, distributor, dan ECU atau Electronic Control Unit pada kendaraan modern. Yang kelima ada penerangan atau sistem penerangan, bisa juga disebut lighting system. Sistem ini mencakup lampu depan, lampu belakang, lampu sen, lampu rem, lampu interior, dan lampu indikator pada dashboard. Sistem penerangan sangat penting untuk keselamatan baik saat berkendara di siang maupun malam hari. Yang keenam ada sistem pengisian atau charging system. Sistem ini mencakup alternator dan regulator tegangan yang bekerja sama untuk mengatur aliran listrik dari alternator ke aki dan sistem kelistrikan lainnya. Yang ketujuh ada fuse dan relay. Fuse atau sekring berfungsi untuk melindungi komponen kelistrikan dari arus pendek atau lonjakan arus listrik yang berlebihan. Relay adalah saklar elektrik yang mengontrol aliran listrik ke komponen tertentu, mengurangi beban listrik pada saklar utama. Yang kedelapan ada sistem kabel dan konektor. Kabel dan konektor adalah jalur penghubung antara berbagai komponen kelistrikan. Kualitas kabel dan konektor yang lebih baik sangat penting untuk memastikan kelancaran arus listrik dan mencegah masalah seperti konsleting. Yang kesembilan, ada sistem kontrol elektronik atau ECU. ECU adalah otak dari sistem elektronik modern pada kendaraan. ECU mengatur berbagai fungsi seperti sistem pengapian, injeksi bahan bakar, transmisi otomatis, sistem ABS, dan kontrol stabilitas. Yang ke-10 atau yang terakhir ada sistem sensor dan aktuator. Pada kendaraan modern, berbagai sensor dipasang untuk memantau kondisi kendaraan seperti suhu mesin, tekanan oli, posisi throttle, dan sebagainya. Sensor-sensor ini mengirimkan data ke ECU yang kemudian mengontrol berbagai aktuator untuk menyesuaikan kinerja kendaraan. Selanjutnya ada cara kerja sistem kelistrikan. Yang pertama ada baterai. Baterai menyediakan daya listrik saat mesin mati.
digunakan untuk menyalakan motor starter dan komponen elektronik besar seperti lampu dan sistem keamanan. Yang kedua ada sistem starter. Motor starter menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin hingga hidup. Alternator. Alternator setelah menyala menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke semua komponen elektronik kendaraan. Yang keempat ada fuse dan relay. Melindungi sistem kelistrikan dari kelebihan arus dan mengontrol distribusi daya ke komponen besar seperti lampu dan klakson. Yang terakhir ada ECU atau Engine Control Unit. Mengontrol distribusi listrik ke berbagai komponen mesin, sensor, dan sistem keselamatan untuk memastikan kinerja optimal. Berikut ada contoh gambar dari sistem kelistrikan pada kendaraan. Cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Kiwardana, NPM 2314071029 dari TEP A Angkatan 23. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan pada kendaraan. Yang pertama ada sistem transmisi. Sejarahnya, sistem transmisi pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-19 bersamaan dengan perkembangan mesin pembakaran dalam, yang bertujuan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan secara efisien. Pada awal abad ke-20, transmisi manual menjadi standar pada mobil-mobil awal, dengan pengemudi harus menggeser gigi secara manual untuk menyesuaikan kecepatan pada kendaraan dan tenaga mesin. Seiring perkembangan teknologi, transmisi otomatis diperkenalkan pada tahun 1940-an, memungkinkan perubahan gigi tanpa intervensi pengemudi yang kemudian menjadi populer karena kenyamanannya. Berikutnya ada latar belakang. Sistem transmisi dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan antara mesin dan roda kendaraan dalam mengelola tenaga dan kecepatan. Pada awalnya, kendaraan motor menggunakan transmisi manual yang mengharuskan pengemudi secara manual memindahkan gigi agar kendaraan dapat beroperasi dengan efisien pada kecepatan yang berbeda. Transmisi ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya daya mesin pembakaran dalam, yang membutuhkan pengelolaan torsi yang lebih baik. Dengan kemajuan teknologi, transmisi otomatis kemudian diperkenalkan, menawarkan kemudahan dan efisiensi yang lebih baik bagi pengemudi, dan menjadi standar dalam banyak kendaraan modern. Berikutnya ada prinsip kerja. Yang pertama, perubahan rasio gigi. Transmisi mengatur rasio antara kecepatan putaran dan mesin pada putaran mesin dan kecepatan putaran roda. Dengan mengubah rasio gigi transmisi dapat menurunkan torsi mesin untuk akselerasi yang lebih besar pada kecepatan rendah atau gigi rendah, dan meningkatkan efisiensi pada kecepatan tinggi dengan mengurangi torsi atau gigi tinggi. Kemudian, penggunaan gigi berjenjang. Dalam transmisi manual, pengemudi memilih gigi sesuai dengan kondisi berkendara, seperti saat akselerasi awal, tanjakan, atau saat berkendara dengan kecepatan konstan. Pada transmisi otomatis, sistem ini diatur oleh komputer atau kontrol mekanis, yang secara otomatis mengganti gigi berdasarkan kondisi mesin dan kendaraan. Yang ketiga, ada kopling atau torque converter. Prinsip pemisahan dan penyambungan tenaga mesin ke transmisi sangat penting. Pada transmisi manual, kopling digunakan untuk memisahkan mesin dan transmisi saat gigi diganti. Sedangkan pada transmisi otomatis, torque converter menggantikan kopling, memungkinkan perpindahan gigi tanpa memutus aliran tenaga sepenuhnya. Yang terakhir, yaitu pengelolaan torsi. Transmisi mengelola torsi dan mesin dari mesin, sehingga tenaga yang dihasilkan bisa digunakan dengan efektif pada berbagai kondisi, seperti saat akselerasi,
mendaki bukit, atau menjaga kecepatan konstan. Gigi yang lebih rendah membiarkan lebih banyak torsi untuk akselerasi. Sementara gigi yang lebih tinggi mengurangi torsi untuk efisiensi bahan bakar pada kecepatan tinggi. Berikutnya ada komponen pada sistem transmisi. Yang pertama ada kopling atau clutch. Pada transmisi manual, kopling bertugas memisahkan dan menghubungkan mesin dengan transmisi. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa mematikan mesin. Pada transmisi otomatis, peran ini digantikan oleh torque converter yang secara otomatis mengatur aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua, ada roda gigi atau gearset. Roda gigi adalah inti dari transmisi. Mereka merubah rasio torsi dan kecepatan yang dihasilkan oleh mesin. Ada berbagai roda gigi dengan ukuran dan jumlah gigi berbeda untuk memungkinkan perubahan rasio. Dari gigi rendah hingga gigi tinggi. Kemudian ada poros input dan output atau input dan output shaft. Poros input menerima tenaga dari mesin dan meneruskannya ke roda gigi di dalam transmisi. Poros output di sisi lain mengirim tenaga yang telah diubah oleh roda gigi ke drive shaft atau as roda yang kemudian menggerakkan roda kendaraan. Yang keempat ada synchromess atau penyelaras gigi. Synchromess adalah mekanisme dalam transmisi manual yang menyelaraskan kecepatan roda gigi yang akan terhubung sebelum perpindahan gigi terjadi. Synchromess memungkinkan pergantian gigi yang lebih halus tanpa terjadi gesekan atau benturan. Yang kelima ada torque converter. Pada transmisi otomatis, torque converter menggantikan kopling manual. Ini adalah komponen hidrolik yang menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga antara mesin dan transmisi secara otomatis, memungkinkan perpindahan gigi tanpa perlu intervensi dari pengemudi. Yang keenam ada shift atau linkage selector. Komponen ini menghubungkan tuas gigi dengan mekanisme di dalam transmisi. Pada transmisi manual, pengemudi secara manual memindahkan tuas gigi untuk memilih roda gigi. Pada transmisi otomatis, sistem ini diatur oleh komputer atau kontrol otomatis. Yang ketujuh, ada drive shaft atau poros penggerak. Drive shaft ini menghubungkan transmisi dengan diferensial dan roda kendaraan. Komponen ini mentransfer tenaga dari transmisi ke roda belakang pada mobil dengan penggerak roda belakang atau roda depan pada mobil dengan penggerak roda depan. Yang terakhir, ada cairan transmisi atau transmisi fluid. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas dan juga sebagai media penghantar tekanan hidrolik. Terutama dalam transmisi otomatis, cairan transmisi menjaga suhu kerja optimal dan memastikan komponen dalam transmisi bekerja dengan lancar. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama, ada transmisi manual atau manual transmission. Cara kerjanya, pengemudi secara manual memindahkan gigi dengan menggunakan kopling dan tuas gigi. Saat gigi diubah, pengemudi menekan pedal kopling untuk memutuskan aliran tenaga dari mesin lalu memilih gigi yang diinginkan. Yang kedua, transmisi otomatis atau automatic transmission. Cara kerjanya, transmisi ini secara otomatis mengubah gigi sesuai dengan kecepatan dan beban mesin, tanpa intervensi pengemudi. Torque converter digunakan untuk menggantikan kopling manual, memungkinkan perpindahan gigi tanpa memutuskan aliran tenaga sepenuhnya. Yang ketiga ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Cara kerjanya yaitu CVT tidak menggunakan roda gigi seperti transmisi konvensional, melainkan menggunakan sabuk atau belt dan puli yang dapat menyesuaikan rasio gear secara mulus tanpa perpindahan gigi yang terasa.
Hal ini memungkinkan mesin beroperasi pada kecepatan yang paling efisien setiap saat. Yang terakhir, ada transmisi semi-otomatis atau automated manual transmission atau AMT. Cara kerjanya yaitu transmisi manual yang dilengkapi dengan aktuator elektronik untuk mengontrol perpindahan gigi secara otomatis. Pengemudi tidak menekan kopling namun bisa memilih perpindahan gigi manual jika diinginkan. Selanjutnya ada contoh-contoh dari sistem transmisi. Paling sebelah kiri ini ada contoh sistem transmisi manual. Berikut gambarnya. Dan kemudian yang tengah ini ada contoh sistem transmisi CVT. Berikut adalah contoh gambarnya. Dan contoh gambar yang terakhir atau yang paling kanan ada contoh sistem transmisi otomatis. Berikutnya, yang kedua atau materi yang kedua adalah sistem pelumasan. Sejarahnya, sistem pelumasan telah menjadi bagian penting dari mesin sejak awal revolusi industri untuk mengurangi gesekan dan keausan pada komponen yang bergerak. Pada akhir abad ke-19 dengan perkembangan mesin pembakaran dalam, kebutuhan akan pelumasan yang lebih efisien semakin meningkat. Sistem pelumasan awalnya sederhana, hanya menggunakan minyak yang diaplikasikan secara manual. Namun, seiring berkembangnya atau kemajuan teknologi, sistem pelumasan berkembang menjadi sistem yang lebih otomatis. Dengan pompa oli yang mampu menyirkulasikan pelumas ke seluruh bagian mesin secara kontinu. Inovasi ini memungkinkan mesin bekerja lebih efisien dan tahan lama, serta mengurangi resiko kerusakan akibat panas dan gesekan berlebih. Kemudian ada latar belakang. Sistem pelumasan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mesin dalam mengurangi gesekan, panas, atau keausan pada komponen-komponen yang bergerak. Seiring semakin kompleksnya mesin, terutama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, diperlukan cara yang lebih efektif untuk memastikan komponen mesin bekerja optimal tanpa cepat rusak. Pelumasan berfungsi sebagai lapisan yang memisahkan permukaan logam yang saling bersentuhan, mengurangi gesekan sekaligus membantu mendinginkan mesin. Dengan sistem pelumasan yang efisien, sistem dapat bekerja lebih lama dan lebih andal, serta mengurangi resiko kerusakan akibat panas dan gesekan yang berlebihan. Berikutnya ada prinsip kerja dari sistem pelumasan pada kendaraan. Yang pertama ada pengisian oli. Pelumas ditampung di bak oli atau oil pan di bagian bawah mesin. Oli ini merupakan bahan utama yang didistribusikan ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Yang kedua, ada pompa oli. Pompa oli ini berfungsi untuk mengambil oli dari bak oli dan menyalurkan ke berbagai bagian mesin. Pompa ini digerakkan oleh mesin dan bekerja secara terus-menerus selama mesin menyala. Yang ketiga, ada sirkulasi oli. Oli dipompa melalui saluran-saluran oli atau oli galeris menuju komponen-komponen penting seperti poros engkol, batang piston, camshaft, dan dinding silinder. Pelumas ini membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan panas. Yang keempat, ada filtrasi oli. Sebelum disalurkan ke mesin, oli melewati filter oli atau oil filter untuk menyaring kotoran, logam, dan partikel lain yang dapat merusak komponen mesin. Hal ini menjaga agar oli tetap bersih dan bekerja optimal. Yang terakhir, ada pengembalian oli. Setelah pelumasan atau melumasi komponen-komponen mesin, oli akan kembali turun ke bak oli melalui gravitasi bumi. Proses ini berulang secara terus-menerus selama mesin berjalan, menjaga semua bagian
yang bergerak tetap terlumasi dan terlindungi. Selanjutnya ada komponen dari sistem pelumasan pada kendaraan. Yang pertama ada bak oli atau oil pan, merupakan wadah di bagian bawah mesin yang menampung pelumas. Bak ini berfungsi sebagai reservoir atau untuk oli dan seringkali dilengkapi dengan pemanas untuk menjaga suhu oli agar tetap optimal. Yang kedua ada pompa oli atau oil pump. Pompa oli mengalirkan oli dari bak oli ke seluruh komponen mesin. Ada beberapa jenis pompa oli seperti pompa gear, pompa roda gigi, dan pompa jenis lain yang dapat mengatur tekanan dari dan aliran oli. Yang ketiga ada filter oli atau oil filter. Filter oli ini berfungsi menyaring kotoran, debu, dan partikel lain dari oli sebelum disalurkan ke komponen mesin. Filter ini penting untuk menjaga kebersihan oli, sehingga komponen mesin terlindungi dari keausan. Yang keempat ada saluran oli atau oil galleries. Saluran oli adalah jalur yang menghubungkan pompa oli ke berbagai bagian mesin. Saluran ini mendistribusikan oli ke komponen yang memerlukan pelumasan seperti poros engkol, batang piston, dan camshaft. Yang kelima ada termostat oli atau oil thermostat. Komponen ini mengatur suhu oli dengan mengalirkan oli melalui pendingin jika suhu oli terlalu tinggi. Hal ini membantu menjaga suhu kinerja mesin tetap stabil. Yang keenam ada kompresor oli atau oil slinger. Dalam beberapa sistem, kompresor oli membantu menyebarkan oli ke bagian-bagian mesin yang sulit dijangkau. Hal ini biasanya digunakan dalam mesin yang memiliki bagian penggerak yang lebih kompleks. Selanjutnya ada sensor tekanan oli atau oil pressure sensor. Sensor ini memonitor tekanan oli dalam sistem pelumasan dan memberitahu mengemudi jika tekanan oli terlalu rendah, yang dapat menandakan masalah dalam sistem pelumasan. Yang terakhir ada pipa ventilasi atau breather pipa. Pipa ini berfungsi untuk mengeluarkan tekanan dan uap yang terperangkap di dalam bak oli, mencegah akumulasi tekanan yang berlebihan yang dapat merusak sistem. Kemudian ada jenis-jenis dari sistem pelumasan pada kendaraan. Yang pertama ada sistem pelumasan tekanan atau pressure lubrication system. Sistem ini menggunakan pompa oli untuk menyuplai pelumas ke seluruh bagian mesin yang bergerak melalui saluran khusus. Sistem ini sering digunakan pada mesin besar dan modern. Yang kedua ada sistem pelumasan percikan atau splash lubrication system. Sistem ini mengandalkan komponen mesin yang bergerak untuk memercikkan oli ke bagian-bagian yang memerlukan pelumas. Biasanya digunakan pada mesin kecil atau mesin lama. Yang terakhir ada sistem pelumasan kabut oli atau mist lubrication system. Sistem ini oli disemprotkan dalam bentuk kabut halus ke komponen yang bergerak. Sering digunakan pada kompresor atau mesin dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, berikut ada contoh dari bagaimana sistem pelumasan bekerja pada suatu mesin kendaraan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.